Saya Ignatius Indra akan melanjutkan dan menjelaskan tentang manajemen isu atau masalah manajemen. Selanjutnya, menghadapi platform dan infrastruktur perubahan. Ketika perusahaan tumbuh, mereka seringkali dengan cepat mengatasi infrastruktur mereka. Ketika perusahaan menyusut, mereka dapat terjebak dengan pembelian infrastruktur yang berlebihan di waktu yang lebih baik. Perusahaan tetap bisa fleksibel ketika sebagian besar investasi dalam infrastruktur IT adalah pembelian dan lisensi biaya tetap, aplikasi baru, merger dan akuisisi, serta perubahan volume bisnis, semua akan berdampak pada beban kerja komputer dan harus dipertimbangkan saat perencanaan kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan komputasi seluler dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan prosedur baru untuk mengelola platform ini. Mereka perlu menginventarisir semua perangkat seluler dalam penggunaan bisnis dan pengembangan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankannya, serta untuk mengontrol data dan aplikasi yang berjalan di perangkat tersebut. Selanjutnya, manajemen dan tata kelola. Masalah lama di antara manajer sistem informasi dan CEO adalah pertanyaan tentang siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur IT perusahaan. Tata kelola IT adalah, haruskah departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri? Atau haruskah infrastruktur IT dikendalikan dan dikelola secara terpusat? Apakah hubungan antara manajemen sistem informasi pusat dan manajemen sistem informasi unit bisnis? Bagaimana biaya infrastruktur dialokasikan antar unit bisnis? Selanjutnya, membuat investasi infrastruktur dengan bijaksana. Infrastruktur IT merupakan investasi besar bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu akan menganggur dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dibelanjakan, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan atau yang membelanjakan jumlah yang tepat akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi. Komputasi awan mungkin merupakan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan hati-hati, mengingat persyaratan keamanan dan dampaknya pada proses bisnis dan alur kerja. Selanjutnya, total biaya kepemilikan aset teknologi. Biaya sebenarnya untuk memiliki sumber daya teknologi mencakup biaya asli untuk memperoleh dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya administrasi berkelanjutan untuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, pelatihan, dan bahkan biaya utilitas dan real estate untuk menjalankan dan menampung teknologi. Model total biaya kepemilikan atau TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung. Ini untuk membantu perusahaan dalam menentukan biaya aktual implementasi teknologi tertentu. Keuntungan dalam produktivitas dan efisiensi dari melengkapi karyawan dengan perangkat komputasi seluler harus diimbangi dengan peningkatan biaya dari pengintegrasian perangkat ini ke dalam infrastruktur IT perusahaan dan dari memberikan dukungan teknis. Banyak perusahaan besar dibebani dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berlebihan dan tidak kompatibel, karena departemen dan divisi mereka telah diizinkan untuk melakukan pembelian teknologi mereka sendiri. Selain beralih ke layanan cloud, perusahaan-perusahaan ini dapat mengurangi TCO mereka melalui sentralisasi dan standarisasi yang besar dari sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak mereka. Perusahaan dapat mengurangi ukuran staf sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung infrastruktur mereka. Jika perusahaan ini meminimalkan jumlah model komputer yang berbeda dan perangkat lunak yang diizinkan oleh karyawan. Selanjutnya adalah model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur IT. Di samping ini adalah gambar dan skema model kompetitif untuk investasi infrastruktur IT.
Model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur IT terdapat 6. Yang pertama, permintaan pasar untuk layanan perusahaan Anda. Buat inventaris layanan yang saat ini Anda berikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Lakukan survei setiap grup atau adakan grup fokus untuk mengetahui apakah layanan yang Anda tawarkan saat ini memenuhi kebutuhan setiap grup. Misalnya, apakah Anda mengeluhkan respon yang lambat atas pertanyaan mereka tentang harga dan ketersediaan? Yang kedua, strategi bisnis perusahaan Anda. Analisis strategi bisnis 5 tahun perusahaan Anda, dan coba untuk menilai layanan dan kapabilitas baru. Apa yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, strategi IT, infrastruktur, dan biaya perusahaan Anda. Periksa rencana teknologi informasi perusahaan Anda untuk 5 tahun ke depan, dan nilai keselarasan dengan rencana bisnis perusahaan. Tentukan total biaya infrastruktur IT. Anda akan ingin melakukan analisis TCO. Jika perusahaan Anda tidak memiliki strategi IT, Anda perlu membuat strategi yang memperhitungkan rencana strategi 5 tahun perusahaan Anda. Yang keempat, pengkajian teknologi informasi. Apakah perusahaan Anda berada di belakang kurva teknologi atau di tepi teknologi informasi terkini? Kedua situasi tersebut harus dihindari. Untuk menghabiskan sumber daya dan untuk teknologi canggih yang masih eksperimental, seringkali mahal dan terkadang tidak dapat diandalkan. Anda ingin mengeluarkan biaya untuk teknologi yang standarnya telah ditetapkan dan vendor IT bersaing dalam biaya, bukan desain, dan di mana terdapat banyak pemasok. Yang kelima, layanan perusahaan pesaing. Cobalah untuk menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Tetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkannya dengan perusahaan Anda. Dan terakhir, investasi infrastruktur IT perusahaan pesaing. Bandingkan pengeluaran Anda untuk infrastruktur IT dengan pesaing Anda. Banyak perusahaan cukup terbuka tentang pengeluaran inovatif mereka untuk IT.